Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Maraqil Ubudiyah Syarah ala Bidayatil Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Nah, itu Bidayatul Hidayahnya karangan Imam Ghazali, sementara Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahumallahu taala. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa'lam ayyuhal muridu li talabil ilmi anna an-nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin ay maratiba. Ketahui olehmu wahai murid, ketahui olehmu wahai orang yang menginginkan bagi mencari ilmu. Apa yang perlu Anda ketahui, annan nas, bahwa sungguh manusia fi talabil ilmi dalam mencari ilmu ala salasati ahwalin, itu sabit di atas 3 macam, maratiba 3 derajat. Di sini beliau pengen menjelaskan macam-macam orang yang mencari ilmu, macam-macam tujuan orang dalam mempelajari ilmu, khususnya ilmu agama. Rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad. Bermula yang pertama itu rajulun, seorang laki-laki, talabal ilma yang mencari ia akan ilmu, liyattakhidahu, supaya menjadikan ia akannya ilmu, zadahu akan sebagai bekalnya, ilal ma'ad kepada hari akhirat. Jadi liyattakhidha artinya liyaj'ala, untuk menjadikan. Artinya dia menasabkan 2 maf'ul. Rajulun, seorang laki-laki, talabal ilma yang mencari ia akan ilmu, liyattakhidahu supaya menjadikan ia akannya ilmu, zadah sebagai bekalnya, ilal ma'ad menuju kepada akhirat. Tujuan dia mencari ilmu untuk kehidupan akhirat. Apa arti ma'ad? Ail akhirah. Akhirat, ma'ad. Ma'ad itu artinya tempat kembali. Kenapa akhirat disebut dengan ma'ad? Fa innaha ma'adul khalqi. Karena akhirat itu kembali kepada akhirat. Karena bahwasanya akhirat itu ma'adul khalqi, tempat kembalinya makhluk. Semua kita akan kembali kepada Allah, ke hari akhirat, makanya disebut ma'ad. Walam yaqsid bihi illa wajhallahi wad daral akhirah. Walam yaqsid, dan tidak bermaksud ia bihi dengannya ilmu, illa wajhallah, melainkan wajah Allah. Maksud wajah Allah melainkan mencari ridha Allah, wad daral akhirah, melainkan mencari negeri akhirat. Nah ini orang pertama, tingkatan pertama, orang yang mencari ilmu tujuannya untuk kebahagiaannya, sebagai bekalnya menuju akhirat. Karena kata sering kita dengar, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu tempat bercocok tanam, panennya di akhirat. Dia mencari ilmu tujuannya akhirat, tujuannya ridha Allah, tujuannya akhirat, bukan dunia. Fahadha minal faizin, maka bermula ini, siapa? Ini laki-laki yang tadi, itu minal faizin, itu termasuk dari orang yang beruntung. Itulah orang yang beruntung. Apa arti faizin? Ain najina min azabillahi ta'ala allahiqina bil khairi, yaitu an-najin, orang yang selamat daripada azab Allah Ta'ala, allahiqin, lagi yang terhubung mereka itu bil khair, dengan kebaikan. Ini orang yang beruntung, mencari ilmu karena Allah semata-mata, karena akhirat, enggak ada tujuan lain. Apa tandanya? Apa ciri-cirinya orang yang mencari ilmu, khususnya ilmu agama, khusus mau dijadikan sebagai bekalnya menuju akhirat? Apa tandanya? Wa alamatu alimil akhirah salasatun, dan bermula tanda dari orang alim akhirat itu ada 3. Maksud alim akhirat, orang yang mencari ilmu tujuannya akhirat, tandanya ada 3. Wahya adamu talabid dunya bil ilmi, bermula dianya
Dianya tanda yang ada 3 itu adamu talabid dunya, tidak mencari dunia bila ilmi. Artinya ilmunya bukan sebagai tujuan untuk mencari dunia, baik harta, pangkat, jabatan, segala macam. Wa qaunu qasdihi bil istighali bil ulumi naila sa'adatil akhirah. Nah, dan kaunu kita atah kepada Adamu, dan dianya tanda lagi itu kaunu qasdihi. Keadaan tujuannya bil istighal, dengan menyibukkan diri dengan berbagai macam ilmu, itu naila sa'adatil akhirah, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Fayakunu mu'taniyan bi ilmil batin sa'isan liqalbihi bimujahadatin nafsi. Ya. Maka ada ianya seseorang tadi itu mu'taniyan, yang perhatian ia, bersungguh-sungguh ia bi ilmil batin, dengan ilmu batin, sa'isan, itu yang mensiasati ia, liqalbihi, bagi hatinya, bimujahadatin nafsi, dengan memerangi hawa nafsu, dengan latihan-latihan jiwa. Tanda orang yang mencari ilmu tujuannya akhirat ada 3. Pertama, tidak mencari dunia dengan ilmu. Kemudian, adamu qasdihi bil istighal, tujuannya mencari ilmu yaitu naila sa'adah, memang untuk kebahagiaan akhirat. Kalau tujuan dia mencari ilmu untuk kebahagiaan akhirat, berarti fayakunu mu'taniyan, maka dianya itu mu'taniyan, lebih bersungguh-sungguh, lebih besar perhatiannya terhadap ilmu batin, ilmu tentang kebersihan akhlaknya. Ya. Sa'isan, ada ia itu sa'isan, mensiasati bagi hatinya, bagaimana berusaha untuk mengetahui segala penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya, artinya diusahakan untuk dihilangkan bimujahadatin nafsi, dengan latihan jiwa yang berat. Bagaimana membebaskan diri dari ria, dari takabur, ujub, segala macam. Dia lebih fokus kepada ilmu ini, karena ilmu inilah yang bermanfaat di akhirat. Wa qaunu i'timadihi fil ulumi ala tiba'i sahibi syariah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi. Dan yang ketiga, wa qaunu i'timadihi, dan dianya tanda alim akhirat lagi yang ketiga itu qaunu i'timadihi, itu keadaan berpegangnya, fil ulumi, dalam ilmu, itu sabit ala alat tibai, itu sabit di atas mengikuti sahib syariat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi af'alihi, baik dalam perbuatan-perbuatannya Nabi, wa aqwalihi, dan baik dalam perbuatan-perbuatannya Nabi dan dalam perkataan-perkataannya Nabi. Tanda yang ketiga orang yang mencari ilmu karena akhirat, yaitu memang dia sangat berpegang teguh dalam ilmunya, mengikuti Nabi. Jadi perkataan Nabi diikuti, perbuatan Nabi diikuti. Artinya pedomannya dalam mencari ilmu yaitu ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hal, 3 tanda alim akhirat. Tidak mencari dunia dengan ilmu, tujuan dia mencari ilmu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tanda dia untuk mencari kehidupan akhirat yaitu dia lebih bersungguh-sungguh, lebih mengutamakan ilmu batin, ilmu tentang akhlak. Kemudian yang ketiga, dia pedomannya, pegangannya dalam ilmu yaitu Nabi, artinya mengikuti Nabi, baik perkataan dan perbuatannya Nabi. Kemudian, nah ini cabangnya lagi. Tadi tanda orang yang mencari ilmu karena akhirat, tidak mencari dunia. Apa tanda seseorang tidak mencari dunia dengan ilmunya? Nah, tambah tanda lagi. Wa alamatu adami talabid dunya bil ilmi ay yakuna awwala alimin bil amri wa mujtanibun. Yang mana? Wa mujtanib lin nahyi. Wa mujtanibin lin nahyi.
Bermula tanda tidak mencari dunia dengan ilmu itu bahwa ada ianya seseorang itu awala alimin. Itu orang yang pertama sekali mengamalkan bil amri, mengamalkan perintah, wa mujtanibin, kita atah kepada amilin. Dan ada ia itu awala mujtanibin, orang yang pertama sekali meninggalkan bagi larangan. Nah ini berat nih. Seseorang menyatakan mencari ilmu bukan untuk mencari dunia. Apa tandanya? Dia mencari ilmu bukan untuk mencari dunia. Artinya dia orang yang pertama sekali mempraktekkan perintah, dia orang yang pertama sekali meninggalkan larangan Allah. Itu tandanya memang tidak mencari dunia, mencari akhirat. Wa ayyakuna mujtaniban tarafuha mat'amen wa maskanen wa malbasin. Dan bahwa tanda kedua bahwa ada ianya seseorang itu mujtaniban yang menjauhi ia tarafuha, maf'ul mujtanib, bahwa ada ianya seseorang itu tak mujtaniban tarafuha, meninggalkan ia akan bermewah-mewah dari makanan, wa maskanen, bermewah-mewah dalam tempat, wa malbasin, dan dalam pakaian. Itu tanda orang mencari ilmu bukan karena mencari dunia, yaitu dia meninggalkan kemewahan, baik kemewahan di segi makanannya, kemewahan tempatnya, atau kemewahan pakaiannya. Artinya dia tidak hidup mewah. Karena kalau orang yang hidup mewah pasti mau tidak mau harus mencari dunia yang banyak. Wa ayyakuna, ini berat lagi tanda yang ketiga. Wa ayyakuna mun'adilan munkabidan an mukhalatatis sultan. Dan bahwa ada ianya seseorang itu mun'azilan, yang jauh ia. Mun'azilan semacam terpecah. Jauh ia, munkabidan, lagi yang menahan diri ia, an mukhalatatis sultan, dari bergabung dengan penguasa. An mukhalatah, dari bercampur, berbaur dengan sultan, penguasa. Ini penguasa yang zalim tentunya, yang tidak adil. Illa linushin lahu, kecuali untuk memberi nasihat baginya sultan, au liraddi madalima, atau untuk mengembalikan kedoliman-kedoliman ila arbabiha, kepada pemiliknya, au lisyafa'ah, atau untuk membela fi mardatillahi ta'ala, dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda yang ketiga, orang yang mencari ilmu bukan karena mencari dunia. Yang ketiga tandanya, dia jauh dari bergabung, jauh dari mendukung penguasa zalim, kecuali bergabung dengan penguasa dalam rangka menasihati penguasa, au liraddi madalima, mengembalikan barang-barang yang didalimi oleh penguasa, misalkan untuk berusaha mengembalikan kepada pemiliknya, penguasa yang telah mengambil harta rakyatnya misalkan. Ulama itu bergabung tujuannya supaya penguasa tadi membalikkan barang-barang yang telah didalimi atau hak-hak rakyatnya dikembalikan kepada rakyatnya. Aulis syafa'ah, atau untuk membela orang-orang yang didalimi oleh penguasa, dibela oleh ulama tersebut hingga mereka bergabung dengan penguasa, tujuannya untuk membela fi mardatillah, dalam rangka mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Berat ini. Tanda seseorang mencari ilmu bukan untuk mencari dunia. Dia orang yang pertama sekali mengamalkan perintah, orang yang pertama sekali meninggalkan larangan, dia menjauhi kemewahan, baik kemewahan makanan, tempat, pakaian, dan semuanya. Dan dia jauh dari bergabung dengan penguasa-penguasa yang zalim, kecuali dalam rangka memberi nasihat, untuk membela orang-orang yang pantas dibela, dalam rangka mencari ridha Allah. Tanda yang keselanjutnya, wa alla yakuna musari'an ilal fatawa, dan bahwa tidak ada ia itu yang buru-buru kepada memberi fatwa, tidak gampang memberi fatwa. Ketika ada yang meminta fatwanya, dia enggak langsung buru-buru memberi fatwa. Apa contohnya enggak langsung, enggak buru-buru memberi fatwa? Ka'an yadulla ala man huwa a'lamu minhu, seperti bahwa menunjukkan ia
menunjukkan ia kepada orang yang bertanya tadi, alaman huwa, kepada siman, kepada orang-orang huwa, yang dianya orang itu alamu minhu, lebih alim dari dirinya. Artinya kalau ada orang yang bertanya, dia nggak buru-buru menjawab, tapi dia merekomendasikan kepada orang yang lebih alim darinya. Tanyalah ke si fulan, jangan tanya ke saya. Kama ruya an Syarih Ibni Hani, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Syarih Ibni Hani. Qala, berkata ianya Syarih, Ataitu Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, as'aluha, aku tanya akan Aisyah anil mashi anil kaffaini, tentang menyapu dua sepatu. Jadi Syarih bin Hani ini beliau datang kepada Sayyidatina Aisyah bertanya bagaimana hukum atau cara menyapu dua sepatu. Faqalat, maka berkata ianya Sayyidatina Aisyah, apa kata beliau? Alaika bi Ali, ini Ali ini kegabung tulisannya. Alaika bi Ali bin Abi Thalib, hendaklah engkau dengan Ali bin Abi Thalib. Artinya temuilah Ali bin Abi Thalib, tanyakan kepada beliau tentang menyapu dua sepatu. Fas'alhu, tanyakan olehmu akannya Ali. Fa innahu kana yusafiru, karena bahwa sungguhnya Ali, karena ada ianya beliau itu yusafiru, senantiasa musafir ianya beliau, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'alnahu, kata Syarih, maka kami tanyakan akannya Ali radhiyallahu anhu. Itu artinya begitulah orang-orang alim zaman dahulu nggak langsung memberi jawaban ketika ditanyakan. Nah, tentang hal-hal tertentu, bila ada orang yang lebih paham maka diarahkan kepada orang tersebut. Wa kama ruwiya, contoh lain lagi, sebagaimana yang diriwayatkan an Sa'd bin Hisham ibni Amir, dari Sa'ad bin Hisham bin Amir, ini kegabung tulisannya ketikannya. Sebagaimana diriwayatkan daripada Sa'ad bin Hisham bin Amir annahu, bahwa sungguhnya Sa'ad itu ada Ibnu Abbas, beliau mendatangi ia akan Ibnu Abbas, yas'aluhu, menanyai ianya beliau akannya Ibnu Abbas an witri Rasulillah, tentang witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Hisham datang kepada Ibnu Abbas bertanya bagaimana cara Rasulullah berwitir. Faqala Ibnu Abbas, maka berkatalah oleh Ibnu Abbas menjawab, ala adulluka ala a'lami ahlil ardi biwitri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan engkau kepada orang yang paling tahu dari penduduk bumi dengan witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tentang witir, saya akan menunjukkan Anda kepada seseorang yang paling paham tentang witir Rasul. Qala, berkata ianya yang bertanya tadi Sa'ad, man, siapa itu orang yang paling tahu tentang witir Rasul? Qala, berkata ia, Aisyah, yang orang yang paling tahu itulah Sayyidatina Aisyah. Fatiha fas'alhan zalik, Fatiha, maka datangi olehmu akannya Aisyah, fas'alha, tanyakan olehmu akannya Aisyah, anzalik, dari demikian tentang witir Rasulullah. Begitu para sahabat Nabi. Masih ada contoh lagi. Wa kama ruya an Imran ibn Hattan, sebagaimana yang diriwayatkan orang dari Imran bin Hattan. Qala, berkata ianya Imran, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah anil harir, tentang sutra, hukum sutra. Faqalat, maka berkata ianya Aisyah, Ibnu Abbasin, datangi olehmu akan Ibnu Abbas. Oh, coba tanyakan kepada Ibnu Abbas tentang sutra. Fa'as'aluhu. Oh, fas'alhu. Ini masih kata Aisyah, fas'alhu, tanyakan olehmu akannya Ibnu Abbas. Fas'altuhu. Nah, ini kata Imran, maka aku tanyakan akan Ibnu Abbas. Aku tanyakan akannya Ibnu Abbas tentang sutra. Faqala, berkata ianya Ibnu Abbas, sal Ibnu Umar, tanyakan olehmu akan Ibnu Umar tentang sutra, coba tanyakan kepada Ibnu Umar. Fas'altu Ibnu Umar, maka aku tanyakan akan Ibnu Umar. Faqala, berkata ianya Ibnu Umar, akhbarani Abu Hafsin, telah memberitahu kepadaku oleh Abu Hafsin. Siapa itu Abu Hafsin? Wahwa Umar bin Khattab, dianya Abu Hafsin yaitu Umar bin Khattab. Memberitahukan kepadaku oleh Abu Hafsin anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah berkata,
innama yalbasan innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Kata Nabi, hanya saja memakai akan sutra. Hanya saja akan memakai akan sutra di dunia oleh orang, fa'il yalbas, oleh orang-orang la khalaqa lahu, yang tidak ada bahagian baginya fil akhirah, di akhirat. Kata Nabi, orang yang pakai sutra di dunia itu orang-orang yang tidak mendapatkan bahagian apa-apa di akhirat. Artinya dia melakukan pekerjaan yang haram. Wa hadza kulluhu minan nasihah. Bermula ini, kulluhu seluruhnya ini itu sabit dari nasihah. Nasihah menginginkan kebaikan kepada orang lain. Setiap ada yang bertanya, kita arahkan kepada orang yang paling paham dalam masalah tersebut. Itu ciri-ciri dari orang tidak mencari dunia dengan ilmunya. Baru satu. Ada 3 macam orang mencari ilmu. Satu, orang yang mencari ilmu untuk akhirat semata-mata. Wa rajulun talabahu ayil ilma liyasta'ina bihi ala hayatih. Bermula yang kedua itu rajulun, laki-laki, talabahu yang mencari ia akannya ilmu, liyasta'ina, supaya terbantu ia bihi dengannya ilmu, ala hayatih, atas kehidupannya. Maksudnya kehidupannya ar-rajulisani, kehidupan laki-laki yang kedua. Seorang laki-laki yang mencari ia akannya ilmu, liyasta'ina, supaya terbantu ia dengan ilmu, ala hayatihil ajilah, terhadap kehidupannya yang sekarang, ayil hadirah, yang sekarang di dunia. Artinya golongan kedua, orang mencari ilmu untuk mendapatkan, memenuhi kebutuhannya di dunia. Wayanalu bihi al-izza wal jaha. Dan mendapati ia dengan ilmu izzah, akan kemuliaan. Artinya al-quwwata wal karam, akan kemuliaan, kehormatan, wal jaha, dan akan pangkat. Apa arti jaha? Ail qadra. Qadar itu pangkat, wal mandilah kedudukan sama. Wal mala, dan untuk mendapatkan harta. Jadi golongan kedua, dia mencari ilmu supaya dengan ilmunya dia terbantu untuk mendapati kebutuhan hidupnya yang sekarang, yang duniawi. Supaya dia mendapati dengan ilmu tersebut kemuliaan, kehormatan, pangkat, dan jabatan di dunia. Dan untuk mendapatkan harta juga. Wa huwa alimun bizalik, mustash'irun fi qalbihi rakakata halih. Wahwa, padahal dianya laki-laki tersebut itu alimun. Dia tahu dengan demikian. Tahu dengan demikian tujuannya. Mustash'irun, itu yang merasakan ia fi qalbihi, dalam hatinya, raqaqata halihi, akan buruk keadaannya. Atau lemah keadaannya. Artinya begini. Golongan kedua, dia mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan kehidupan dunia yang sekarang, dapat harta, pangkat, jabatan, segala macam. Tapi wahwa aliman bizalik, dia tahu dengan demikian, bisababi dzalikal ghardi. Dia tahu dengan sebab demikian tujuannya. Artinya dia tahu tujuannya, sadar dia bahwa dia niatnya seperti itu. Mustash'irun, lagi dia merasakan, mudmirun, menyembunyikan ia. Fi qalbihi, dalam hatinya, raqaqata halih, ay dha'fa qalbih, akan lemah hatinya. Artinya dia sadar bahwa tujuannya seperti itu kurang bagus. Dia tahu sudah salah niat dalam belajar. Sadar dia. Tapi walaupun sadar, dia tetap melakukannya. Wa khissata. Jadi faqauluhu rakakata ma'mulun li alimin. Maka bermula ucapannya musannif rakakata, ini ma'mul bagi alim. Ma'mul bagi alim maksudnya maf'ul alim. Dianya itu alim, tahu ia akan lemah keadaannya, akan buruk niatnya. Wa mustash'irun juga. Jadi mustash'irun ini ma'mul mustash'irun, maksudnya mustash'irun ini rakakata maf'ulnya. Artinya rakakata maf'ul alimun dan maf'ul mustash'irun, tanadzu. Wa khissata maqsadihi. Khissata
kita ataf kepada rakakah. Dan dianya itu tahu ia, sadar ia akan khissata dan na'ata, akan rendah maksadihi, rendah tujuannya. Bagaimana cara baca maksad? Bi fathhi shadi, dengan patah shad. Ai maksudahu, tujuannya. Nah, fahadha minal mukhatarin, maka bermula ini siapa? Laki-laki golongan kedua tersebut. Itu minal khatarin, itu termasuk dari orang yang sedang dalam bahaya. Mukhatirin, orang yang berada dalam bahaya. Apa arti berada dalam bahaya? Al-muqarribina anfusahum ala khatri halakin. Artinya al-muqarribin, orang yang mendekatkan ia akan dirinya ala khatri halakin, di atas bahaya kehancuran. Nah, jadi orang yang seperti ini golongan kedua dalam bahaya banget. Dia mencari ilmu, tujuan untuk ilmu agama khususnya, untuk mendapatkan kebutuhan duniawinya, mendapatkan kemuliaan, dihormati orang lain, banyak pengikutnya, punya pangkat, punya jabatan, pengen dapat jabatan. Tapi dia sadar, dia tahu bahwa dia punya niat seperti itu, dia sadar niatnya itu tidak baik. Orang yang seperti ini dalam bahaya. Bagaimana maksud dalam bahaya? Fa in ajalahu ajaluhu, maka jika menyegerakan akannya oleh ajalnya, artinya bila dia meninggal tiba-tiba, qablat taubah, sebelum bertaubat, khifa alaihi su'ul khatimah, niscaya dikhawatirkan kepadanya akan su'ul khatimah, kehidupan akhir yang buruk. Wa baqiya amruhu, dan tetaplah oleh urusannya, fi khatril masyiah, dalam bahaya. Jadi khatril masyiah ini artinya fi khaufil masyiah, dalam ketakutan kehendak Tuhan. Arti ketakutan kehendak Tuhan, kita enggak tahu. Kalau Allah berkehendak bisa mengampuninya, kalau Allah berkehendak untuk tidak mengampuninya, maka dia pun tidak terampuni. Nah, ini bahaya laki-laki yang kedua. Kita ulang lagi. Laki-laki golongan kedua dalam bahaya. Apa arti dalam bahaya? Fa in ajalahu, maka jika memburu akannya. Maksud memburu akannya, akhadahu bila mahlatin. Artinya mengambil akannya seseorang bila mahlah, dengan tanpa jeda. Mati tiba-tiba. Memburu akannya oleh ajalnya. Apa arti ajal? Waktuhul ladzi yamutu fihi. Waktunya, waktu alladzi yang akan mati ya dalamnya waktu. Ajal berarti masa jeda hidup. Nah, bila memburu akannya oleh ajalnya, qablat taubah, sebelum taubat tiba-tiba meninggal. Sebelum taubat min dzalikal ghardi, sebelum taubat dari demikian maksud. Maksud mencari ilmu untuk mencari duniawi. Kalau dia tiba-tiba meninggal sebelum taubat, khifa alaihi, ditakutkan kepadanya, ditakutkan menimpanya su'ul khatimah, oleh buruknya akhir, dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Apa arti su'ul khatimah? Wahwal mautu bighairil iman, yaitu mati dengan tanpa iman. Na'udzubillahi minha, kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Wa baqiya amruhu, tetaplah oleh urusannya, ay haluhu fi khatril masyiah, dalam bahaya kehendak Tuhan. Ay masyiah lillahi ta'ala, masyiah kehendak bagi Allah ta'ala. Fa in syaa afa anhu, maka jika Allah berkehendak ya, niscaya Allah maafkan darinya. Wa illa, jika Allah tidak berkehendak, fala, maka Allah tidak memaafkannya. Wa in wufiqa bil bina'i lil maf'ul, maka jika diberi taufik akan dia, wufika kita baca, artinya wufika wujiha, jika dihadapkan akan dia litaubah, untuk bertaubat, qabla hululil ajal, sebelum berakhir ajal, hulul intiha, maka jika diberi taufik akan orang tersebut untuk bertaubat sebelum ajal, muddatil maut, sebelum kematian, sebelum masa kematian, wa adhafa ilal ilmil amala, dan menambah ia, dhamma mencampur ia, menambah ia kepada ilmu akan amal, wa tadaraka ma farata, dan mengganti ia ma farata, akan apa-apa yang telah lalai ia, kasara fihi, menggantikan ia akan apa yang telah lalai ia, fihi padanya, minal khalali, dari cacat-cacat, ail fasadi fi amri, artinya dalam kerusakan,
dalam urusannya iltahaqa niscaya terhubung ia bil faizin dengan orang yang beruntung, yang selamat dari siksa Allah. Fa innat taiba, karena bahwa sungguh orang yang taubat minaz zambi dari dosa itu kaman la zambalah, itu sebagaimana orang-orang yang tidak ada dosa baginya, kama fil hadis. Jadi golongan kedua orang yang mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan duniawi, pangkat, jabatan, banyak pengikut segala macam. Orang ini dalam bahaya. Arti dalam bahaya bila tiba-tiba meninggal sebelum bertaubat. Bertaubat dari niatnya yang tidak baik, maka dikhawatirkan dia akan berakhir dengan su'ul khatimah. Nah, tapi bila dia diberi taufik oleh Allah sehingga sadar, sebelum meninggal sadar bertaubat, kemudian menambahkan amal terhadap ilmunya, artinya niatnya dia perbaiki, kemudian dia mengamalkan ilmunya, maka insya Allah orang tersebut akan dihubungkan oleh Allah ke dalam golongan pertama, masuk dalam golongan faizin. Karena berdasarkan hadis Nabi, orang yang bertaubat dari kesalahan, dari dosa itu sama seperti orang yang tidak berdosa walaupun tidak sama 100%. Karena mislu syai' ghairu syai'. Jadi dua dulu barangkali, tinggal satu lagi rajulun salisun. Sudah panjang ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga niat kita dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah beri taufik kepada kita untuk benar dalam ucapan dan perbuatan kita. Niat, ucapan dan perbuatan kita. Alhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.